Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna ayyatuhat talibat? La'alakunna bi khair walhamdulillah. Aidun sa'idun, aidun mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Alhamdulillah, fi hadzal yawm al-mubarak nastati an najtami fi majlis al-mubarak. Wa qabla an nabda'a ad-dirasah sa'u'arrifu nafsi li'anni huna lastu al-ustadzah bil ams wa ana huna jadidah 'indakunna. Yumkin min kunna hunaka man tas'al limadha ustadzah al-ustadzah tughayyir daiman kata ya akhwat lianna al-halah lam yakun jayyidah wa dirasatuna yakunu biwasilah online. Jadi pesantren itu, ma'had ini belum bisa menentukan guru-guru yang secara tetap. Jadi dalam sistem online ini banyak percobaan, baik itu dari guru-gurunya. Jadi ada yang ditugaskan di sini kemudian dipindah ke sini. Nah, sekarang Ustadzah Korimah dia dipindahkan ke tugas yang lain, dan di sini Ustadzah menggantikan Ustadzah Korimah untuk mengajarkan fiqh di kelas 8. Mubasyaratan sa'u'arifu nafsi anna ismi Hudaifah. Boleh dipanggil Ustadzah Hudaifah ya. Ana min Tasikmalaya wa ana mutakharrijah min Jami'ati Royah Sukabumi. Nah, dalam pelajaran ini Ustadzah arju min kunna bi an nahnu la'alana nastati an nusyawir ba'duna ba'du. Jadi Ustadzah meminta untuk kerjasamanya ya dalam pelajaran ini. Nah, jika kalian ada yang tidak dimengerti dalam pelajaran Ustadzah, boleh tanyakan langsung, jangan malu-malu ya. Terus jika ada sesuatu boleh langsung bicara ke Ustadzah. Yang penting kita semua di sini sudah menjadi keluarga. Jadi dalam pelajaran fiqh ini kita saling bekerja sama, baik dari keaktifan atau apa saja. Nah, mungkin perkenalan dari Ustadzah hanya itu saja sekilas. Mudah-mudahan nanti kalau kalian sudah kesini, kita bisa belajar bareng, bertatap muka bareng, kita bisa mengenal lebih jauh. Nah, sekarang al-an nahnu sanadul ila ad-dars. Nah, kalian fi hadzal yaum nahnu sanubayyin fi bab ahkamul miyah. Jadi sekarang kita akan mempelajari hukum miyah, air ya. Nah, yanqasimu bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Yanqasimu alma ila iddati aqsam wa likulli minha hukmun yakhussuhu. Jadi air itu terbagi ke dalam beberapa bagian ya. Nah, yang pertama al-ma'u at-tahur, yaitu air yang suci dan mensucikan. Nah, di sini pengertiannya wa huwa al-ma'u al-baqi ala khilqatihi haqiqatan aw hukman. Jadi maksudnya alma air yang tetap dan fitrahnya, yaitu suci, dan secara hukumnya juga suci. Maksudnya bisa digunakan untuk bersuci. Nah, huna al-mithal. Famithalul ma'ul baqi ala khilqatihi haqiqatan. Jadi contoh dari air yang tetap secara hakikinya itu air tetap dalam fitrahnya secara hakiki, yaitu al-ma'u an-nazil minas sama kal amtor wa thalj. Jadi air yang turun langsung dari langit seperti halnya air hujan atau air salj. Salj itu air salju. Nah, summa wa mithalul ma'ul baqi ala khilqatihi hukman, yaitu dan contoh dari air yang tetap dalam fitrahnya itu secara hukum. Jadi
al-ma'u al-mutaghayyir bima yashukku sautil ma' anhu kat-tahalib wa awraqis syajar. Nah, maksud di sini yaitu al-ma' al-mutaghayyir bima yashukku sautil ma' anhu. Jadi secara hukumnya air ini masih suci dan mensucikan, akan tetapi air ini berubah nama, seperti halnya tohalib, yaitu lumut. Nah, secara dohir nampaknya lumut itu bukan air ya, akan tetapi secara hukumnya lumut itu masih suci dan mensucikan, dan itu masih benar-benar air yang suci. Wa auraki syajar, dan embun. Nah, embun itu sudah berubah nama kan, jadi embun juga embun ini embun ini merupakan sesuatu yang suci dan mensucikan. Nah, jadi jika halnya kalian di hutan tersasar atau gimana, kemudian tidak menemukan air, boleh kalian bersuci dengan menggunakan tuhlub atau lumut, atau juga dengan menggunakan embun jika itu bisa mencukupi kalian. Karena secara hukumnya, hakikinya itu bahwa tuhlub itu sama embun suci dan mensucikan, karena dia itu fitrahnya masih air yang tohur, yang suci dan mensucikan. Nah, al-an sana'rif hukmuhu. Kaifa hukum al-ma' at-tahur, air yang suci dan mensucikan itu? Annahu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Jadi air tahur itu suci dari fitrahnya dan mutahhirun li ghairihi, juga mensucikan untuk yang lainnya. Jadi suci dan mensucikan. Yusta'mal fil ibadat kal wudu wal ghusl fil 'adah kasyurbi wa tahyi ta'am. Jadi air ini bisa digunakan untuk beribadah, seperti halnya untuk berwudu, wal ghuslu. Ghuslu tahu kan artinya? Ghuslu itu mandi besar ya, adus gitu. Terus wafil ibadah, wafil adat, jadi ada kita seperti halnya syarob. Nah, air ini bisa digunakan untuk diminum juga, wa tahyi ta'am, dan untuk memasak makanan. Jadi air al-ma' at-tahur itu bisa digunakan untuk apa saja, dan air ini suci dan mensucikan. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Allah menurunkan dari langit itu air yang suci dan mensucikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam indama su'ila 'anil bahr huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dan dalam hadis Nabi juga dikatakan bahwa air laut huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci dan mensucikan. Jadi bisa diminum, bisa digunakan untuk mandi besar, untuk mandi junub. Begitu juga binatang-binatang yang ada di dalam laut itu halal. Begitupun kalau binatang itu sudah meninggal atau sudah mati ya. Jadi binatang-binatangnya itu masih halal karena air laut itu tahurun, itu suci dan mensucikan. Jadi masya Allah ya, sesuatu yang ada di laut itu benar-benar Allah muliakan, baik itu yang masih hidup atau yang sudah mati. Tapi itu hayawan ya, bukan manusia. Nah, sekarang namdi ila al-qism ats-tsani al-ma' at-tahir. Al-an, ma huwa al-ma' at-tahir? Huwa al-ma'u alladhi khalatahu syai'un tahirun. Jadi air ini air yang suci tetapi tercampuri oleh sesuatu yang suci juga. Nah, ini al-ma' at-tahir. Yang tadi al-ma' at-tahur, sekarang al-ma' at-tahir. Jadi al-ma' at-tahir itu
air yang suci akan tetapi tercampuri oleh sesuatu yang suci juga, seperti halnya as-sabun wal laban wad daqiq wa ghairiha. Nah, seperti halnya alma as-sabun, jadi air yang bersih tercampuri oleh sabun. Nah, ini airnya itu masih suci, akan tetapi air ini tidak bisa lagi digunakan untuk mandi besar atau bersuci. Nah, begitu juga dengan air laban. Wal laban, air ini kita tidak menyebutnya air lagi ya, tapi laban itu susu. Jadi air ini aslinya air yang suci, akan tetapi warnanya sudah berubah menjadi putih dan namanya juga sudah berubah menjadi laban. Jadi air ini tidak bisa mensucikan, akan tetapi air ini suci. Dan kadalika wadaqiq wa ghairiha, dan air yang tercampuri oleh tepung. Nah, pokoknya yang sudah tercampur itu sudah tidak bisa mensucikan lagi, akan tetapi air ini masih suci. Faghayyaru min awsafihi kulluha aw ba'daha, maka berubahlah air ini, baik itu dari sifatnya atau dari namanya. Jadi berubahnya air ini tuh secara keseluruhan ya. Terus wa hukmu alma at-tahir annahu tahurun madama hafidun li itlaqi ismul ma'in alaihi. فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. Jadi annahu tahurun madama hafidun li itlaqi ismul ma alaihi. Jadi air ini bisa dikatakan masih tahur, masih suci dan mensucikan jika saja terlindungi dari sesuatu yang merubahnya. Akan tetapi jika air ini sudah berubah, maka berubah pula hukumnya. Jadi nanti tidak bisa mensucikan lagi. Fa in kharaja an itlaqihi bihaitsu la yatanawaluhu ismul ma'il mutlaq kana tahiran fi nafsihi ghairu mutahhiran li ghairihi. Nah, jadi di sini air ini jika berubah dari baik itu dari launya, dari warnanya atau namanya juga, jadi air ini tidak suci lagi, akan tetapi air ini masih suci, akan tetapi tidak mensucikan. Nah, jadi tidak bisa digunakan untuk mandi besar atau berwudu. Jadi cukup air ini disebut suci. Nah, summa namdi ila al-qismu ats-tsalits wa huwa al-ma'u an-najis. Ma huwa al-ma'un najis? Wa huwa al-ma'u alladhi khalatahu najasa faghalabat alaihi wa ghayyarat ahadu awsafihi li thalathah min laun wa ta'am wa raihah. Nah, di sini dijelaskan air yang najis itu air yang kayak gimana. Nah, air yang najis itu al-ma'ul ladzi khalatahu najasah faghalabat alaihi wa ghayyarat ahada awsafihi. Jadi air ini air yang suci, akan tetapi tercampuri oleh najis. Nah, terus najis ini lebih banyak dari air yang sucinya. Maka air ini berubah dari sifatnya, seperti halnya dari warnanya, dari to'am, dari rasanya, waroihahnya, dan dari baunya. Jadi air ini ketika air yang suci tercampuri oleh sesuatu yang najis, dan najisnya itu lebih banyak dari air yang sucinya, maka air ini sudah dikatakan najis dan sudah tidak bisa digunakan untuk apapun, tidak bisa diminum dan tidak bisa digunakan untuk beribadah. Nah, apa sih hukumnya air ini? Wa hukmuhu annahu la yajuzu isti'maluhu la fil ibadat wala fil adat. Wallahu a'lam. Nah, jadi hukumnya itu la yajuzu isti'maluhu, tidak boleh dipergunakan, baik itu fil ibadah seperti halnya berwudu, bermandi besar, dan wala fil adat, dan begitu pula dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dipergunakan. Jadi
seperti halnya untuk minum, untuk memasak makanan itu tidak bisa digunakan lagi karena air ini sudah najis, maka hukumnya juga najis dan tidak bisa digunakan untuk apapun. Nah, alhamdulillah, idzan al-khulaso min hadzal bab, jadi tanqasimul ma ila salasa. Nah, jadi air itu terbagi ke dalam 3 bagian. Al-awwal al-ma at-tahur, wasani al-ma at-tahir, wasalis al-ma'un najis. Jadi air yang suci dan mensucikan itu yaitu al-ma at-tahur. Nah, jangan kebalik ya. Al-ma at-tahur suci dan mensucikan. Jadi bisa digunakan untuk apa saja, baik untuk ibadat atau ada. Nah, kemudian al-qismu asani al-ma at-tahir. Jadi air ini air yang suci akan tetapi tidak bisa mensucikan. Jadi air ini hanya bisa digunakan untuk adah kita, seperti halnya untuk minum atau memasak makanan, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk beribadah. Nah, kemudian asalis, al-qismu asalis, yaitu al-ma'un najas. Jadi air ini tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Jadi sudah ada garis besar kalau air ini najis secara zahir, hukumnya najis dan tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Naktafi hatahuna. Insyaallah fi usbu'atali la'alana nastati'an nuqabil maratan ukhra. Nah, idza lam tafhamna fas'alnani mubasyaratan. Nah, jika kalian tidak ada mufrodat yang tidak dimengerti, boleh kalian tanyakan langsung atau tulis langsung. Insyaallah nanti Ustazah jelaskan. Dan begitu juga dalam penjelasannya, jika ada yang tidak dimengerti langsung tanyakan saja. Tayyib, alhamdulillah. Aya nakhtim dirasatana biqiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan jazaa. La'allana nastati'u nuqabil maratan ukhra wa la'alla hadhil ulum tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.